Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang paham terhadap agamanya, tentu kita merasakan dan menyadari kondisi saat ini, di mana kaum muslimin dan umat Islam atau Islam wal muslimin dalam keadaan tidak berdaya. Karena ada sebagian umat Islam yang gagal paham terhadap agamanya. Mereka malah semakin menambah kehinaan, semakin menambah ketidaknyamanan ketika seorang muslim berada di dalam agamanya. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, sampai kapan kondisi kita itu seperti ini? Rasulullah SAW menjawab tantangan kita ini. Kata beliau, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kondisi ini tidak akan pernah hilang. Keadaan ini tidak pernah akan dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Closing statement Rasul ini dalam sebuah hadis dinyatakan. Ada baiknya kita renungkan hadirin sekalian. Kalimat-kalimat tadi dan apa sebabnya? Kok kondisi umat Islam itu seperti yang kita rasakan saat ini? Dari kata-kata Nabi tadi mengatakan ada dua hal. La yanzi'uhu, kondisi ketidakberdayaan. Kondisi umat Islam di mana dirongrong dari berbagai sisi tidak akan pernah dicabut oleh Allah. Artinya nggak akan pernah hilang. Ini sebuah tantangan bagi kita. Allah tidak akan merubah kondisi. Lalu yang kedua, solusinya kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum. Kalian harus kembali kepada agama. Sidang Jumat rahimakumullah. Tentu ini semua ada sebabnya. Yang pertama tentunya kita yakin semua ini adalah qadarullahi wa masyiatuhu. Allah sudah membuat skenario, Allah sudah menakdirkan semua ini dan tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kita dilahirkan ke alam dunia. Itu sikap seorang muslim terhadap apapun yang terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Hakikatnya demikian, tapi syariatnya tentu ada sebabnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan sebab kenapa umat Islam dalam keadaan tidak jaya. Umat Islam dalam keadaan tidak berdaya dari berbagai sisi. Yang pertama kata Nabi, idza tabayya'tum bil 'ainah. Kalau kalian berjual beli dengan cara 'ainah dalam muamalah keuangan syariah disebut dengan bai'ul 'ainah. Apa itu jual beli ina?
Hakikatnya jual beli ini secara wujud seperti jual beli, tapi hakikatnya adalah riba. Gambarannya hadirin sekalian, seseorang menjual suatu barang 10 juta dengan cara ditangguhkan sekian lama. Lalu kata si penjual, saya beli lagi barang ini dengan cash 9 juta. Sehingga inti dari jual beli ini bukan tukar beli uang dengan tukar menukar barang dengan uang, tapi hakikatnya orang ini akan mendapatkan kelebihan uang. Jadi inti dari beur ini adalah muamalah ribawiyah. Jadi ini bagian dari perilaku di kalangan kaum umat Islam yang masih terbiasa dengan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hadirin sekalian bagaimana begitu dahsyatnya Allah menjelaskan tentang larangan riba ini dalam Al-Qur'an. Sampai Allah mengatakan orang yang memakan riba dan menghalalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Seolah menantang berperang dengan Allah dan Rasul. Dan inilah kata Imam Ibnu Katsir hafizahullah mengatakan, oleh karena itu ini adalah al-hiyalul al-qalil atau adnal hiyal. Sistem cara tipu daya yang paling halus yang dilakukan oleh orang Yahudi dulu. Maka kata Ibnu Katsir, "Fala tartakibul muharramat ka adnal hiyali kama fa'alal yahud." Kalian jangan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah dengan mencari cara memanipulasi dan menipu daya dengan cara sehalus-halusnya, padahal itu hakikatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul bagaimana sejarah kaum Yahudi yang Allah jelaskan. Ketika dilarang sesuatu, dia cari cara supaya tidak tetap melakukan hal itu, tapi dia tidak termasuk hal yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Seperti larangan Allah untuk memancing di hari Sabtu. Atau hal lain kata Allah, kalian tidak boleh menjual syuhum. Syuhum ini adalah bagian lemak dari dagingnya. Tapi oleh mereka lemak ini dibuat sedemikian rupa, lalu dikemas dan dijual, lalu diambil hasil dari penjualan ini. Itulah kata Rasulullah cara-cara Yahudi melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, mencari-cari hilah, tipu daya, muslihat untuk menghalalkan segala cara sehingga mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Sidang Jumat yang Allah, inilah salah satu perbuatan yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil ina. Bahkan Rasulullah SAW memprediksi satu saat nanti, kata Nabi, sayati ala nasi zaman. Kondisi itu kata Nabi, la yabqa ahadun ila akala riba. Tidak ada seorang pun tersisa kecuali mereka memakan riba itu. Wa ilam yakulhu, kalaupun dia tidak memakannya kata Nabi, asabahu min gubarihi, dia terkena dengan debu-debu riba itu. Kita saksikan saat ini sekalian, muamalah ekonomi kita begitu banyak hiruk pikuk yang di dalamnya banyak terselip dengan perilaku-perilaku ribawi. Bukannya sekedar masalah bunga bank saja, tapi muamalah sekitar kita, pinjam meminjam dengan cara ingin mendapatkan keuntungan. Kata Nabi itu tidak boleh. Karena meminjamkan sesuatu hakikat kita menolong saudara kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika orang meminjamkan ingin mendapatkan keuntungan, kullu qardin jara manfa'ah fa huwa riba. Setiap meminjamkan tapi mendapatkan hasil, itulah riba kata Nabi SAW. Bahkan di saat nanti kata Nabi, orang menghalalkan sesuatu dengan merubah namanya, hakikatnya sama. Yusammunahum bima yusammun, kata Nabi SAW. Bahkan hal lain yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala, sayakunu ala ummati aqwamun yashrabunal khamra yusammunaha bighairi ismiha. Nanti akan ada umat-umat meminum khamr, tapi khamr itu mereka namai bukan dengan nama khamr, karena untuk menghalalkan yang haram Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab utama hadis sekalian yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Selama kita masih terkait dengan masalah riba, selama itu pula mungkin kita dalam keadaan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Lalu yang kedua Rasul mengatakan wa akhadtum an-nadhabal baqar.
kalian berada di belakang ekor-ekor sapi. Maksud ini adalah orang-orang yang bekerja di ladang, orang-orang yang membajak tanah di belakang ekor sapi atau kerbau. Dia begitu senang dengan pekerjaannya ini, sampai dia melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesinya begitu dia senangi sampai lupa terhadap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan melarang bercocok tanam, tidak ada larangan untuk bekerja di dalam Islam. Tapi ketika pekerjaan itu melalaikan seseorang, maka Allah mengingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lalu berikutnya juga kata Nabi selain itu, waraditum bizzar'i. Kalian begitu senang, rela dengan tanaman yang begitu indah yang kalian miliki. Kalau boleh saya terjemahkan adalah orang-orang yang begitu mementingkan hobinya. Bukan tidak boleh, tapi ketika hal ini lebih dipentingkan dari kepentingan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang kata Nabi akan melalaikan kalian dari kehidupan dunia. Lalu yang keempat kata Nabi, kenapa Allah kok begitu memberikan kondisi yang begitu sulit pada kita saat ini? Karena perbuatan kita meninggalkan kewajiban yang berupa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Ini semua Rasulullah SAW mengatakan, andaikan semua itu kalian lebih pentingkan daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih rela dengan apa yang kalian lakukan, profesi, hobi, kebiasaan, rutinitas. Lalu Allah mengatakan, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah issaqaltum ilal ard. Kalian ketika disuruh untuk ke jalan Allah, ketika ada panggilan-panggilan kebaikan, ibadah adzan dikumandangkan, issaqaltum ilal ard, kalian begitu berat meninggalkan tempat itu. Seolah kaki kalian menempel ke alam ini, ke bumi ini, sampai susah meninggalkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengatakan, araditum bil hayati dunya, kau begitu senang dengan hidup dunia? Wa mal hayatud dunya alal akhirah illa qalil. Ingatlah, kehidupan dunia dibandingkan akhirat kelak sedikit saja dibandingkan kehidupan yang kekal abadi nanti. Lalu orang semacam apa kalau dia lebih mementingkan kehidupan dunia yang sementara ini, lalu dia meninggalkan kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat? Sidang jemaah rahimakumullah, kita nanti bukan mati, tapi akan hidup lagi di alam yang berbeda. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa ilaihi turja'un. Bahwa nama juga bukan kematian akhirat, kehidupan alam akhirat. Dan itu kata Allah, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Hidup akhirat itu adalah hidup yang sebenar-benarnya. Berarti kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang tidak sebenarnya. Maka jangan tinggalkan kehidupan kekal abadi hanya kenikmatan sementara di dunia ini. Sidang jemaah rahimakumullah, lalu kata Nabi, kalau 4 hal ini kalian tetap lakukan, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah akan siksa kalian dengan kehinaan. Lalu bagaimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Hatta tarji'u ila dinikum, maka kalian harus kembali kepada agama kalian. Sidang jemaah rahimakumullah, untuk itulah barangkali mari kita untuk kembali iqamatuddin. Kita tegakkan lagi agama dalam diri kita. Minimal 3 hal sederhana. Taqwiyatul aqidah, kuatkan kembali akidah kita. Kuatkan kembali keimanan kita. Kita kaji kembali rukun iman yang selama ini mungkin kita hanya tahu jumlahnya saja. Iman pada Allah, pada Rasul, malaikat. Kita kembali kepada untuk mempelajari, memahami kembali. Tidak ada hinanya bagi kita untuk kembali belajar akidah, belajar tauhid. Karena inilah salah satunya untuk kita kembali kepada agama, agar kehinaan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tashihul ibadah. Perbaiki kembali ibadah kita. Yang selama ini kita sudah merasa lama beribadah kepada Allah. Salat sekian puluh tahun. Pertanyaannya, sudah benarkah ibadah kita selama ini kita lakukan? Salat kita yang rutin kita lakukan. Ngeri ketika Rasul mengatakan ada orang sampai 60, 60
60 tahun sholat, tapi kata Nabi tidak diterima satupun dari sholat saya. Gara-gara apa? Dia tidak tashih, tidak kembali ingin membenarkan ibadah. Kaji lagi, kenapa saya melakukan ini? Dari mana dasarnya? Itulah barangkali hal yang harus kita lakukan agar kita tarji'u ila dinikum. Lalu yang tidak kalah penting adalah tamtinul khuluq. Kita perbaiki akhlak perilaku kita. Kita perbaiki muamalah kita dengan sama kita. Karena akhlak bagian terpenting yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Selain Quran dan Sunnah, kata Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka mudah-mudahan lihat sekalian, dengan kembalinya kita kepada Islam secara menyeluruh, akidah kita kuat, ibadah kita benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, akhlak kita juga baik, maka mudah-mudahan Allah bisa mengembalikan kondisi kita dan mencabut kehinaan dari kita, maka kita kembali bisa merasakan izzul islami wal muslimin. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima amma ba'du. Satu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ayyul mu'mini afdal ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Siapakah orang mukmin yang paling istimewa ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, mukminun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Adalah orang mukmin yang selalu bersungguh-sungguh, selalu berjihad binafsihi, baik dengan jiwa raganya, wa malihi, atau dengan harta benda. Fi sabilillah, dia lakukan semua itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jihad adalah kewajiban sepanjang masa. Tapi jihad begitu banyak macam. Ada orang yang bisa berjihad binafsihi, ada orang berjihad bimali, ada orang berjihad bilisani. Semua perangkat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka supaya kita mengoptimalkan titipan Allah itu, agar kita termasuk orang-orang yang mujahid dan kita tidak termasuk orang-orang yang watarakul jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan dengan kita kembali kepada agama kita yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan izzatul islami wal muslimin. Allah Subhanahu wa taala membuka dan merubah kondisi kita dengan yang lebih baik lagi, sehingga umat Islam mendapatkan rahmat, sakinah dan ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal kafarata wal musyrikin. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li masaibika sabirin wali halalika marzuqin wali haramika ma'sumin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. حي